Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu paragraf atau alinea dalam teks. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan teman diskusi saya. Yang pertama ada Asila Nazifah, Bunga Citra Azhara dengan saya sendiri, Dava Rizky Febrian, Muhammad Alif Setiadi, Muhammad Fawaz Kamil, dan Nadia Dwi Handayani. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, pengertian paragraf. Paragraf adalah satuan bahasa yang mengemukakan sebuah pokok pikiran atau satu gagasan utama yang disampaikan dalam himpunan kalimat yang koherensif. Setiap paragraf harus menyampaikan sebuah gagasan utama. Gagasan utama tersebut harus dijelaskan oleh gagasan-gagasan bawahan, sehingga dalam paragraf terdapat beberapa kalimat yang saling terkait. Kalimat yang berisi gagasan utama disebut kalimat topik, dan kalimat yang bergagasan bawahan adalah kalimat penjelas. Selanjutnya, pengertian paragraf menurut para ahli akan dijelaskan oleh Muhammad Fawaz Kamil. Oke, saya Muhammad Fawaz Kamil. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf menurut para ahli. Yang pertama, menurut Namuddin Finoza, 2004.2149. Dia mengemukakan bahwa alinea atau paragraf ialah satuan bentuk bahasa yang bisanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Lalu yang kedua, menurut Sabati Ahadiyah, Maidar G. Arsyad, Sakura Haji Ridwan, mengemukakan bahwa alinea atau paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Yang ketiga, menurut Gloris Kerap, 1979.262, menyatakan bahwa alinea tidak lain dari sesuatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau luas dari kalimat. Alinea merupakan himpunan dari kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke contoh paragraf yang akan dijelaskan oleh Nadia Dwi Handayani. Oke, perkenalkan, nama saya Nadia Dwi. Ini adalah contoh paragraf. Yang pertama ada sampah selamanya selalu memusingkan. Kedua adalah berkali-kali masalahnya diseminarkan dan berkali-kali pula solusinya dirancang. Ketiga, namun berbagai keterbatasan tetap menjadikan sampah sebagai masalah yang pelik. Keempat, pada waktu diskusi atau seminar sampah berlangsung, penimbunan sampah terus terjadi. Yang kelima, hal ini mendapat perhatian serius karena masalah sampah berkaitan dengan pencemaran air dan banjir. Yang keenam, selama pengumpulan, pengangkutan, pembuangan akhir, dan pengelolaan sampah itu belum dapat dilaksanakan dengan baik. Selama itu pula sampah menjadi masalah. Arifin 2011-116. Keenam kalimat adalah paragraf di atas membicarakan soal sampah, sehingga topik dalam paragraf tersebut adalah masalah sampah. Kalimat-kalimatnya koherensi atau saling terkait logis sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami topik masalah sampah dalam paragraf itu dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke fungsi paragraf. Yang pertama ada fungsi paragraf bagi penulis. Yang pertama, paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan satu tema dari tema yang lain dalam teks. Yang kedua, paragraf merupakan wadah untuk mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran secara tertulis. Yang ketiga, paragraf harus memisahkan setiap unit pikiran yang berupa ide, sehingga tidak terjadi percampuran di antara unit pikiran penulis. Yang kedua, ada fungsi paragraf bagi pembaca. Dengan memisahkan atau menegaskan perhentian secara wajar dan formal, pembaca dengan jelas memahami gagasan utama paragraf penulis. Yang kedua, pembaca dengan mudah menikmati karangan secara utuh, sehingga memperoleh informasi penting dan kesan yang kondusif. Yang ketiga, pembaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragraf karena tidak membosankan atau tidak melelahkan. Yang keempat, pembaca dapat belajar bagaimana cara menarik untuk menyampaikan sebuah gagasan dalam paragraf tulis. Yang kelima, pembaca merasa tertarik dan termotivasi. Cara menjelaskan paragraf tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan gambaran, bagan, diagram, grafik, dan kurva. Selanjutnya ada persyaratan paragraf yang baik dan benar yang akan dijelaskan oleh Asila Nazifah. Oke, yang ketiga ada persyaratan paragraf yang baik dan benar. Pertama, kesatuan yang kompak, yaitu semua kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas.
Yang kedua, koherensi yang padu, yaitu antar kalimat dalam paragraf saling terkait dalam paragraf. Yang ketiga, penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelasan gagasan utama paragraf. Yang keempat, setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat topik. Yang kelima, penulis paragraf tetap memperhatikan kaidah satuan bahasa yang lain seperti ejaan, tanda baca, kalimat, diksi, dan bentukan kata. Yang keenam, dalam penulisan karangan ilmiah, penulis paragraf harus diperhatikan hal-hal teknis penulisan seperti kutipan, sumber rujukan, tata letak grafik, kurva, dan gambar. Yang ketujuh, penulis pun memperhatikan jenis-jenis paragraf pada posisi bagian karangan pendahuluan, isi, dan bagian kesimpulan. Yang kedelapan, penulisan paragraf yang menjorok ke dalam, sejajar, atau menekuk. Yang kesembilan, penulis juga memperhatikan jumlah kata atau jumlah kalimat dalam sebuah paragraf, yaitu jumlah kosakata paragraf antara 30-100 kata dan jumlah kalimat minimal 3 kalimat. Dan yang terakhir, jika uraian paragraf melebihi 100 kata, sebaiknya dibuat menjadi 2 paragraf. Terima kasih, kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada unsur-unsur alinea paragraf yang akan dijelaskan oleh Muhammad Alif Setiadi. Ya, oke. Saya akan menjelaskan unsur-unsur alinea. Unsur alinea itu ada 2. Yang pertama, kalimat utama, dan yang kedua, gagasan utama paragraf. Kalimat utama itu menjadi dua, kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang diperjelas oleh kalimat-kalimat lain dalam suatu paragraf. Dengan kata lain, kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang perjelas, menguraikan atau berupa rincian-rincian tentang kalimat utama. Dengan kata lain, kalimat perjelas adalah kalimat yang berisi gagasan penjelas. Contohnya yang pertama, rumah temanku sungguh tampak mewah mengagumkan. Yang kedua, dinding-dinding rumah bagian dalam dihiasi permata. Yang ketiga, lantainya terbuat dari marmer. Yang keempat, pintu-pintu kamar terbuat dari emas. Dan yang terakhir, kelima, meja kursi terbuat dari bahan aluminium dan model. Kalimat 2, 3, 4, dan 5 itu disebut kalimat penjelas, sedangkan berfungsi untuk mendukung atau memperjelas kalimat 1. Sedangkan kalimat utama disebut kalimat utama, karena kalimat utama berada di awal paragraf. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk unsur alinea yang kedua yang akan dijelaskan oleh Dava Rizky Febrian. D. Unsur-unsur alinea dalam kurung paragraf. 2. Gagasan utama paragraf adalah gagasan yang terdapat di dalam kalimat utama yang diperjelas oleh gagasan perjelas dan yang menjadi inti atau pokok pembahasan suatu paragraf. Sementara gagasan perjelas paragraf adalah gagasan yang terdapat di dalam kalimat perjelas yang berfungsi memperjelas gagasan utama dan tidak menjadi inti atau pokok pembahasan suatu paragraf. Contoh, 1. Rumah temanku sungguh tampak mewah mengagumkan. 2. Dinding-dinding rumah bagian dalam dihiasi permata. 3. Lantai terbuat dari marmer. 4. Pintu-pintu kamar terbuat dari emas. 5. Meja kursi terbuat dari bahan aluminium dan monel. Gagasan utama paragraf tersebut adalah dalam kurung gagasan kalimat 1, sedangkan gagasan perjelasnya adalah dalam kurung gagasan kalimat 2 sampai dengan 5. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada rangkuman yang akan dibacakan oleh Nadia Dwi Handayani. Oke, ini adalah rangkumannya, yaitu adalah gagasan utama paragraf selalu terdapat di dalam kalimat utama, sedangkan gagasan penjelas paragraf terdapat di dalam kalimat penjelas. Cara paling mudah menemukan gagasan utama paragraf adalah dengan menemukan kalimat utamanya lebih dulu. Cara paling mudah untuk menemukan kalimat utama adalah dengan mencari kalimat yang diperjelas oleh kalimat-kalimat yang lain. Untuk menemukan gagasan utama teks, ada 2 alternatif cara, yaitu yang pertama dengan cara menemukan ide pokok tiap paragraf atau gagasan utama paragraf lebih dulu, lalu menggabungkan gagasan utama tiap-tiap paragraf tersebut dan menyimpulkannya. Yang kedua adalah dengan cara memahami maksud pembicaraan seluruh isi teks bacaan tersebut. Terima kasih, kembali ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada pengucapan dan penulisan yang salah atau kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.